Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fahardiana, NIM 2114020105, jurusan Pendidikan Bahasa Arab 3C, akan membahas materi tentang Al-Qawaid Al-Asasiyah. Makna al-kalam secara ilmu nahwu yaitu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yakni lafaz atau ucapan, murakkab atau tersusun, mufid memberi faedah, dan bil wad'i dengan bahasa Arab. Artinya, kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun kalam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama adalah isim. Isim memiliki makna yang luas. Secara bahasa, isim artinya kata benda. Secara istilah, isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada jenis benda, baik berupa nama benda, nama orang, gelar, kota, negara, binatang, dan sebagainya, dan mengandung makna yang tidak terikat dengan waktu. Isim memiliki beberapa tanda. Yang pertama adalah khafdu, yaitu terdapat di dalamnya huruf khafat atau huruf jar. Maka, harokat isimnya berubah menjadi kasrah. Adapun huruf khafat yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, walba, kaf, walam. Ada pula huruf jazm atau sumpah yaitu al-wa'u, wal-ba'u, wa-ta'u. Contohnya, libasu Fatimah fil hizanati. Terdapat di dalamnya huruf jar, maka setelahnya berharokat kasrah. Yang kedua, berharokat tanwin. Contohnya, ghurfatun. Isim yang akhirnya berharokat tanwin. Selanjutnya, masuknya alif wal lam. Ketika terdapat di dalamnya tanwin, maka huruf terakhir dirofakkan. Contohnya, an-nafsi. Yang terakhir, masuknya huruf-huruf khafat. Ketika terdapat huruf yang telah disebutkan pada bagian khafdu tadi, maka harokat isimnya menjadi kasrah. Misalnya, wallahi alal jabali. Selanjutnya, fi'il. Fi'il secara bahasa adalah kata kerja. Secara istilah, adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa dan waktu tertentu, atau terikat dengan waktu. Fi'il sendiri umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il memiliki beberapa tanda. Yang pertama, dapat dimasuki qad.
Qad mempunyai arti yaitu telah. Contohnya, qad gharabatis syamsu. Datangnya qad akan mempengaruhi harokat fiil setelahnya yang berubah menjadi harokat kasrah. Yang kedua, dapat dimasuki sin. Huruf sin mempunyai arti yaitu maka. Contohnya, sa'aqra'ul kitabal an. Yang ketiga, saufa. Mempunyai arti yaitu akan. Contohnya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Terakhir, ta'nis sakinah. Contohnya, syarabatis syai. Ta'nis adalah tak yang disukunkan yang menunjukkan perempuan dan hanya dapat masuk pada fi'il madi. Keempat ciri tersebut, apabila masuk pada fi'il madi, akan disebut tahqiq, artinya sungguh. Sedangkan, jika masuk pada fi'il mudhari', maka disebut taklid, artinya terkadang atau kadang-kadang. Selanjutnya adalah huruf. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan yang lainnya. Dengan bahasa lain, huruf tidak dapat diketahui makna sebenarnya apabila ia sendirian atau tidak disandarkan dengan kata lainnya. Contoh pada huruf min, artinya dari. Jika tidak ada kata untuk sandaran baginya, maka huruf itu tidak akan sempurna dan tidak ada makna di dalamnya. Namun sebaliknya, jika huruf min itu ada sesuatu yang membersamainya, misalnya, contoh ana minal bait, artinya saya dari rumah, maka kata itu akan sempurna. Selain itu, huruf adalah kata yang tidak layak jika disertai tanda isim dan tanda fi'il. Selanjutnya, pembagian huruf ada dua, yaitu mabani dan ma'ani. Mabani adalah huruf hijaiyah yang sudah kita ketahui. Ma'ani adalah huruf yang mempunyai makna di dalamnya. Contohnya huruf ilat, huruf isyarah, huruf istifham, huruf a'tof, dan sebagainya. Huruf-huruf ini sebagai penghubung kata satu dengan kata yang lain. Materi selanjutnya yaitu murakkab. Murakkab secara bahasa berasal dari kata rakkaba, artinya mengumpulkan, menyusun, dan mengaitkan sebagian dengan sebagian yang lain supaya terbentuknya sebuah kata yang sempurna. Maka, arti tarkib adalah penyatuan antar kalimat untuk kesatuan makna yang sempurna. Singkatnya, murakkab adalah qaul atau kata yang disusun dari dua kalimat atau lebih untuk tujuan faidah yang tertentu, baik faidahnya sempurna ataupun kurang atau tidak sempurna. Bahasa lainnya dari murakkab adalah susunan dari kalimat untuk satu faidah. Adapun pembagian murakkab ada 4, yaitu yang pertama al-adadi, kedua idhofi, ketiga al-isnadi, keempat al-wasfi. Tarkib isnadi adalah susunan hukum yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Contohnya, alhamdulillah. Musnad di contoh ini adalah lillah, musnad ilaih adalah alhamdu. Musnad adalah kata yang kedudukannya dijelaskan, sedangkan musnad ilaih terdiri dari fa'il, mubtada, fi'il nakis, dan inna wa akhwatiha. Selanjutnya, tarkib wasfi adalah rangkaian kata yang terdiri dari sifat
dan kata yang disifati. Contohnya, Ja'a Zaidun Qawiyyun. Al-wasfi terbagi menjadi dua, taukid dan ibdal. Selanjutnya, tarkib idhofi adalah rangkaian yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya, ra'aitu thalibal madrasati. Idhofah terbagi menjadi dua, yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Terakhir, tarkib al-adadi adalah susunan dari juz awal dan juz tsani, atau dalam bahasa Indonesia yaitu jumlah angka. Contohnya, ra'aitu ahada asyara kaukaban. Tarkib adadi di sini adalah ahada asyara karena menunjukkan jumlah angka. Selanjutnya, bab alamatul i'rab. I'rab artinya perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz ataupun secara perkiraan. Maksudnya, i'rab itu mengubah syakal atau harokat tiap-tiap akhir kalimat disesuaikan dengan fungsi amil yang memasukinya, baik perubahan itu tampak jelas lafaznya atau hanya secara diperkirakan saja keberadaannya. I'rab ini terbagi menjadi 4. Yang pertama rofa, kedua nasab, ketiga khofat, keempat jazm. Yang pertama, alamatul rofa. I'rab rofa mempunyai 4 tanda, yaitu dhammah, waw, alif, dan nun. Masing-masing mempunyai alamatnya. Yang pertama dhammah masuk di 4 tempat, yaitu isim mufrad adalah kalimat isim yang tidak ditasniahkan atau tidak dijamak. Dan kata lain, 1. Yang kedua, jamak taksir adalah kalimat isim yang menunjukkan pada makna lebih dari 2 dengan melakukan perubahan bentuk mufradnya, baik secara lafzi maupun takdiri. Contoh dari isim mufrad yaitu Ja'a Zaidun. Contoh dari jamak taksir yaitu Ja'ar rijalu. Selanjutnya, jamak muannats salim yaitu lafal yang dijamakkan dengan memberikan tambahan alif dan ta. Contohnya, Ja'atil muslimatu. Tambahan alif dan ta. Selanjutnya, fi'il mudhari yang huruf terakhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Misalnya, yatribu. Tanda kedua yaitu waw masuk ke 2 tempat. Yang pertama, jamak mudzakkar salim yaitu lafal yang dijamakkan dengan memberikan tambahan waw dan nun. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Yang kedua, asmaul khamsah berupa lafal abu, wa akhun, wa hammu, wadu, wafu.
Tanda ketiga yaitu alif masuk ke satu tempat, yaitu tasniyah asma'i khossah, yaitu lafal yang menunjukkan pada makna dua dengan diberi tambahan pada huruf terakhirnya, dengan alif dan nun pada saat rofa atau ya dan nun pada saat nasab dan jar, yang huruf tambahan itu pantas bila dihilangkan dan mengaktofkan pada lafal yang menyerupainya, seperti ja'az zaidani. Tanda terakhir yaitu nun masuk pada satu tempat, yaitu fi'il mudhari apabila di dalamnya ada dhamir tasniyah atau dhamir jamak atau dhamir muannats atau dhamir mukhatabah. I'rab selanjutnya adalah alamatun nasab. Nasab mempunyai 5 tanda. Yang pertama fathah, kedua alif, kasrah, ya, dan hasbun nun atau menghapuskan huruf nun. Harokat fathah mempunyai 3 tempat, yaitu yang pertama ismu mufrad. Contohnya qara'tul Qur'ana. Karena dia berbentuk mufrad atau satu, maka dia berharokat fathah. Yang kedua jamak taksir. Contohnya ishtaraitul kutuba. Selanjutnya fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil nawasib atau amil yang menasabkan suatu kata. Contohnya lan yadhhabu Muhammadun ilas suqi. Tanda kedua yaitu alif memposisikan ke satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Abaka, akhoka, hamaka, faka, wazamalin. Contohnya ra'aitu abaka fis suqi. Tanda selanjutnya yaitu al-kasrah memposisikan pada satu tempat, yaitu jamak muannats salim. Contohnya khalaqallahu samawati. Ditambahnya huruf alif dan huruf ta. Tanda selanjutnya yaitu huruf ya memposisikan pada 2 tempat. Yang pertama tasniyah, yang kedua jamak. Contoh dari tasniyah adalah qara'tu kitabaini, menunjukkan 2, dan jamak mudzakkar salim, contohnya ra'aitul muslimina. Tanda terakhir yaitu hasbun nun, yaitu menghapuskan huruf nun, mempunyai 1 tempat, yaitu af'alul khamsah yang dirofakkannya dengan memakai nun nisbat atau tetap. Contohnya ayya'limu, masuknya an, dan dihapuskannya huruf nun di akhir kata ya'limun. I'rab yang ketiga yaitu alamatul khafdi. Mempunyai 3 tanda. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Kasrah berposisi pada 3 tanda atau 3 tempat, yaitu ismu mufrad munsharif atau yang menerima tanwin. Yang kedua jamak taksir munsharif yang menerima tanwin. Yang ketiga jamak muannats salim. Ismu mufrad munsharif contohnya
Katabtu biqalami. Ismu mufrad yang menerima tanwin dari kata biqalamin. Yang kedua, jamak taksir munsharif. Contohnya, aqra'u likutubin mutanawwi'ati. Terdapat kata kutubi yaitu berbentuk jamak dan munsharif yang menerima tanwin likutubin. Selanjutnya, jamak muannas salim. Contohnya, hiya tadhhabu ilal masjidi bi muslimatin ukhra. Tanda selanjutnya yaitu ya, mempunyai 3 tempat. Yang pertama asmaul khamsah, yang kedua tasniyah, yang ketiga jamak. Contoh dari asmaul khamsah adalah adhabu ila suqi bi akhika. Contoh dari tasniyah, adhabu ilal maktabati bi sadiqaini. Contoh dari jamak, adrusu fil madrasati bil mujtahidina. Tanda terakhir adalah fathah mempunyai 1 tempat, yaitu ismun alladzi la yunsharif. Ismun yang tidak menerima tanwin. Contohnya, dhahabtu ila masajida. I'rab yang terakhir adalah alamatul jazm. Mempunyai 2 tanda. Yang pertama sukun, yang kedua al-hadfu. Harokat sukun mempunyai 1 tempat, yaitu fi'il mudhari' shahih akhir. Fi'il mudhari' yang shahih dan tidak berhuruf ilat. Huruf ilat yaitu alif, waw, dan ya. Maka fi'il mudhari'nya disebut shahih. Contohnya, lam yaf'ul atau lam yadkhul. Yadkhul tidak ada huruf ilat di dalamnya, maka dia sahih. Tanda kedua yaitu al-hadfu dibagi menjadi 2 tempat. Yang pertama, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Menghapus mu'tal atau huruf ilat yang terdapat di fi'il mudhari'. Contohnya, yakhsha terdapat di akhir kata tersebut ada alif maksurah diubah menjadi lam yakhsha. Datangnya lam, maka huruf ilat di akhir kata tersebut dihapuskan. Tempat yang kedua yaitu af'alul khamsah, fi'il yang dirofakkannya dengan nun tetap atau af'alul khamsah. Contohnya, dari kata taf'alina, maka nun dihilangkan menjadi lam yaf'ala, menjadi lam taf'ali, nun dihilangkan materi selanjutnya yaitu al-jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dengan fi'il dan fa'il. Contohnya, hadharul ustaz atau fi'il dan naibul fi'il. Contohnya, nasirul mazlum atau fi'il nafis
dan isim, contohnya kanal mujtahid najihan. Selanjutnya al-jumlatul ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau dhamir dan ia tersusun dari mubtada dan khobar. Misalnya, al-waladu yaqra'ul Qur'an. Materi selanjutnya yaitu fa'il wa naibul fa'il. Fa'il artinya pelaku. Naibul fa'il terdiri dari dua kata, yaitu naib dan fa'il. Naib artinya pengganti, fa'il artinya pelaku. Sehingga naibul fa'il merupakan pengganti dari pelaku. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Zahir ini berlaku di semua isim, yaitu mufrad, musanna, majmu', salim, taksir, mudzakkar, atau muannas. Sedangkan mudmar hanya berlaku pada mutakallim, mukhatab, dan ghaib. Begitu pula dengan naibul fa'il. Seperti fa'il mempunyai qismaini, mempunyai dua bagian, yaitu zahir dan mudmar. Berlaku juga untuk naibul fa'il. Adapun jika sudah terhapusnya fa'il, maka naibul fa'il sebagai pengganti ada dua syarat. Yang pertama, jika fi'il tersebut adalah fi'il madi, maka didomahkan huruf awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Syarat yang kedua, jika fi'il tersebut adalah mudhari, maka sebaliknya domahkan di awal dan fathahkan huruf sebelum akhir. Materi selanjutnya yaitu mubtada wa khabar. Mubtada adalah isim marfu atau isim yang diterangkan letaknya di awal kalimat. Khabar adalah isim yang menerangkan mubtada, sehingga maknanya menjadi sempurna. Hukumnya, jika rofa tersebut adalah dhammah yang jelas, contohnya Allahu Rabbuna. Yang kedua, amma yakunu marfu bi dhammah muqaddirah litakdir. Contohnya Musa Mustafa minallah. Mubtada sendiri mempunyai dua bagian, yaitu zahir, contohnya Muhammadur Rasulullah. Yang kedua mudmar, terbagi menjadi tiga tempat, yaitu mutakallim, untuk mukhatab, untuk ghaib. Mutakallim sendiri yaitu mufrad, mutaaddi, al-wahidul mu'zam nafsi, atau ana atau nahnu. Al-mukhatab mufrad bersama jamak. Al-ghaib untuk ghaib seperti huwa, hiya, huma, mufrad musanna wa jamak. Adapun khabar terbagi menjadi dua bagian pula, yaitu mufrad, contohnya amma jalisu. Yang kedua ghairu mufrad, terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama jar dan majrur, contohnya Zaidun fid dari. Yang kedua dzaraf, contohnya Zaidun indaka. Yang ketiga al-fi'lu ma'a fa'ilihi,
Contohnya, Zaidun qa'imun abuhu. Yang terakhir, al-mubtada wa khabarihi. Contohnya, Fatimatun ummuha mudarrisatun. Pembagian mubtada wa khabar ada 3, tapi saya masukkan hanya 2. Yang pertama, kana wa akhwatiha, yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Yang kedua, inna wa akhwatuha, sebaliknya menasabkan mubtada dan merofakkan jazm. Selanjutnya adalah kana wa akhwatuha, merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Di antara teman-temannya yaitu kana, amsa, asbaha, asha, dalla, bata, soro, laisa, mazala, ma infaka, ma futi'a, ma buriha, ma baroha, ma dama, ma tasifa minha. Contohnya, kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih. Contoh lain, amsa zaidun musallian. Karena datangnya kana wa akhwatuha, yaitu amsa, maka zaidun mubtada menjadi rofa dan musallian khobar menjadi nasab. Selanjutnya, inna wa akhwatuha, tunsabul mubtada wa turfa'ul jazam. Wa akhwatuha wa hiya inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Contohnya, innal hayata jihadun. Hayata tunsabul mubtada, karena datangnya inna, maka mubtada menjadi nasab dan khobar jihadun menjadi rofa. Materi selanjutnya yaitu af'alul muqarabah, yaitu af'al atau fi'il atau kata kerja yang menunjukkan hampir dilakukan. Syaratnya, turfa'ul mubtada wa tunsabul khabar, merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Yaitu kada, karoba, ausyaka. Contohnya, kada zaidun yadhabu. Zaid hampir saja pergi. Selanjutnya, af'alur roja huwa maudi alif dalalah ala roja'il khobar, yaitu dalam arti bahasa Indonesia adalah semoga. Bahasa Arabnya asa. Contohnya, asa zaidun ayyahudu. Selanjutnya, af'alus syuru' yaitu fi'il yang menunjukkan baru saja memulai sesuatu pekerjaan. Ada tafiqo, ja'ala, akhoda. Contohnya, tafiqo zaidun yaktubu. Zaid hampir saja Zaid baru memulai menulis. Terakhir, al-huruful musyabbihah bilaisa. Huruf-huruf yang menyerupai laisa ada 4, yaitu ma, la, an, dan lata. Contohnya, wa ma Muhammadun illa rasul. Bukankah hanya Muhammad saja? Bukankah hanya Muhammad saja yang rasul? Pengganti laisa. Alhamdulillah,
Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, itu dari saya sendiri. Dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Atas perhatiannya, syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.